Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan berada dalam rahmat-Nya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mencoba menguraikan atau presentasi dari bab pertama sampai bab 14 MK Komunikasi Bisnis teman-teman. Dan ini sekaligus adalah ujian akhir semester saya di semester 3. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Imam Akbar, Universitas Primagraha, Universitas Masa Depan Gemilang, semester 3, dengan nomor induk mahasiswa 221370, Prodi Manajemen, kelas RC1 reguler. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Teguh selaku dosen pengampu yang telah memberikan challenge kepada saya untuk menguraikan materi ini di sosial media yaitu YouTube. Mudah-mudahan mempunyai nilai tambah dan bermanfaat untuk Anda semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan mencoba menguraikan materi pertama yaitu pengertian daripada komunikasi bisnis teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menguraikan atau mempresentasikan materi pertama yaitu pengertian komunikasi. Lalu apa hubungannya komunikasi dengan bisnis teman-teman? Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengerti apa itu komunikasi. Komunikasi secara bahasa Latin adalah communicatio atau communico atau communicare teman-teman, yaitu membuat sama. Dimana secara garis besar, secara luas dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain atau dengan kelompok lain dengan sistem yang lazim, seperti dengan sinyal-sinyal atau simbol-simbol ataupun dengan tindakan. Seperti contoh misalnya seorang bayi menangis kepada ibunya. Nah, ini merupakan suatu contoh komunikasi teman-teman. Lalu seorang pakar hukum teori komunikasi menjelaskan bahwa siapa mengatakan, apa yang ia katakan atau channel apa dia mengatakan, lalu kepada siapa ia mengatakan, dan efeknya apa ia mengatakan teman-teman. Nah, ini adalah menurut pakar komunikasi teman-teman. Apa itu komunikasi? Lalu apa hubungannya komunikasi dengan bisnis teman-teman? Komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis teman-teman. Di antaranya itu bisa terjadi yaitu di pasar, yaitu dengan pedagang dengan pembeli. Nah, ini ada komunikasi. Lalu dengan bank nasabah juga terjadi komunikasi. Lalu di perusahaan ada bos dengan bawahannya. Ini terjadi lagi komunikasi dengan selevel teman-teman. Tentu saja komunikasi yang dibahas atau yang dibicarakan adalah seputar perdagangan atau bisnis teman-teman. Nah, ini adalah merupakan suatu pengertian daripada komunikasi teman-teman. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu mengenai model dan cakupan komunikasi. Model komunikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu model linear yang artinya yaitu pesan yang disampaikan satu orang dengan orang lain. Lalu ada model interaksional teman-teman. Ini makna dicapai umpan balik ya, pesan yang diharapkan ada umpan balik. Lalu yang ketiga adalah model transaksional. Nah, ini dilakukan pesan yang dilakukan secara terus-menerus, secara berangsur. Sedangkan cakupan komunikasi yaitu melalui beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal yang dilakukan sendiri ya teman-teman. Lalu ada komunikasi interpersonal yang dilakukan antara 2 orang. Lalu ada komunikasi kelompok kecil ya yang dilakukan 3 orang ya, seperti di kafe-kafe kita lihat teman-teman, ada 3 orang ya, 4 orang. Lalu ada komunikasi organisasi yang dilakukan secara struktural, secara organisasi, secara kelompok. Kemudian ada komunikasi massa, yaitu pesan yang disampaikan melalui media massa seperti koran, televisi, internet. Dan lalu ada komunikasi budaya yang dilatari oleh lintas budaya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mari kita kembali kepada presentasi berikutnya di materi ketiga yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tentu teman-teman sudah mengerti apa itu tujuan komunikasi bisnis teman-teman. Tujuan komunikasi bisnis yaitu untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja teman-teman. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan teman-teman. Ada 3 poin yang harus Anda ketahui menjadi tujuan adanya komunikasi bisnis. Yang pertama adalah persuasi, yaitu mempengaruhi. Jadi tujuan komunikasi bisnis itu mempengaruhi teman-teman supaya kita dapat hasilnya.
Lalu yang kedua adalah memberi informasi. Nah, kita akan memberikan informasi teman-teman mengenai contohnya produk teman-teman. Lalu menciptakan kolaborasi secara bersama dalam usaha bisnis teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan kembali di materi selanjutnya, yaitu pengertian komunikasi di dalam organisasi teman-teman. Menurut Katz and Kans berpendapat pula bahwa komunikasi di dalam organisasi yaitu pertukaran informasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut, sehingga terjadi arus informasi yang berada dalam lingkup organisasi tersebut teman. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa di dalam organisasi itu terjadi pertukaran informasi. Lalu secara garis besar, secara luas, bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa pertukaran dan penerimaan serta penyampaian pesan yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati oleh anggota dan pemimpin teman-teman di dalam organisasi tersebut. Nah, itu adalah sebuah komunikasi dalam organisasi. Lalu fungsi komunikasi organisasi juga mempunyai beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah fungsi informatif, fungsi regulatif, ya secara regular, fungsinya bisa kita terima secara regular, atau fungsi persuasif secara pendekatan, ataupun fungsi integratif teman-teman. Lalu juga ada di dalam konsep komunikasi organisasi, yaitu terdiri dari proses, pesan, dan jaringan. Bagaimana proses hukum itu terjadi, kemudian pesan itu disampaikan, lalu jaringan-jaringan pesan yang akan disampaikan dalam organisasi tersebut. Nah, itulah bagian daripada komunikasi dalam organisasi menurut saya teman-teman. Teman-teman, mari kita kembali lagi kepada presentasi berikutnya, yaitu mengenai materi kelima, jenis-jenis komunikasi. Pemahaman mengenai jenis-jenis komunikasi penting untuk membangun suatu hubungan yang efektif dan harmonis dalam berkomunikasi. Adapun jenis-jenis daripada komunikasi yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi formal, dan komunikasi informal. Apa itu komunikasi verbal teman-teman? Komunikasi verbal yaitu melibatkan kata-kata atau bahasa untuk menyampaikan pesan. Nah, ini biasanya dilakukan secara langsung, secara lisan teman-teman, dengan seperti percakapan antara satu dengan yang lainnya. Dan ada juga komunikasi secara tertulis seperti lewat email atau mengirim surat. Komunikasi formal ini sifatnya resmi teman-teman. Biasanya komunikasi ini terjadi di dalam satu struktur organisasi. Lalu ada juga komunikasi informal. Nah, informal ini terjadi secara spontan, walaupun biasanya komunikasi ini biasanya terjadi dalam struktur organisasi, teman. Nah, itulah jenis-jenis daripada komunikasi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali lagi dengan presentasi berikutnya, yaitu mengenai komunikasi melalui pesan. Di dalam materi ini saya akan sampaikan beberapa hal, yaitu mengenai pengertian pesan, lalu ada tujuan umum pesan bisnis, kemudian tahapan dalam membuat pesan bisnis, dan lalu cara mengorganisasikan pesan yang baik dapat dilakukan dalam 3 hal teman-teman. Saya akan sampaikan lagi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pesan. Apa itu pengertian pesan? Pesan dalam kamus bahasa Indonesia adalah berupa lambang, tanda seperti kata-kata tertulis atau lisan, ataupun gestur teman-teman. Di dalam komunikasi bisnis, pesan adalah merupakan satu isyarat atau makna yang ingin disampaikan seorang komunikator terhadap komunikan. Kemudian tujuan umum pesan bisnis. Tujuan umum pesan bisnis dapat dikategorikan pada 3 tahap. Yang pertama adalah memberikan informasi, lalu membujuk, dan persuasi atau pendekatan, lalu melakukan kerjasama. Nah, ini adalah secara singkat 3 tujuan umum pesan bisnis tersebut. Kemudian ada tahapan dalam membuat pesan teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan pesan, lalu penyusunan pesan, lalu yang ketiga revisi pesan. Cara mengorganisasi pesan yang baik dapat dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan ide atau gagasan pokok, kemudian mengelompokkan ide, lalu memutuskan pola dan pendekatan urutan gagasan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi di presentasi berikutnya, yaitu materi yang ketujuh, yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan teman-teman.
sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam menerima pesan tersebut antara komunikator dengan komunikan, yaitu sama-sama memiliki pengertian yang sama. Nah, ada beberapa hambatan komunikasi yang sering terjadi teman-teman dalam mengantarkan sebuah pesan teman-teman di ada kedua belah pihak. Yang pertama adalah kebisingan. Mungkin kebisingan yang dimaksud adalah salah satunya jika kita berada di dalam rumah lalu ada kebisingan-kebisingan seperti kendaraan. Nah, itu akan mengganggu sebuah pesan teman-teman. Lalu ada kurangnya pengetahuan dalam menyampaikan pesan terhadap dari komunikator dengan komunikan teman-teman. Kemudian bahasa juga merupakan salah satu hambatan. Jika kita menyampaikan sebuah bahasa namun komunikan tidak mengerti apa yang disampaikan teman-teman. Nah, ini juga merupakan kendala. Lalu isi pesan terlalu berlebihan, tidak jelas dan tidak singkat, jelas padat teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan juga dalam memberikan pesan sehingga pesan itu akan berbobot teman-teman, akan diterima kepada komunikan. Lalu faktor teknis. Nah, ini faktor teknis yang sering terjadi dalam memberikan pesan seperti misalnya mati lampu, ya teman-teman, itu adalah faktor hambatan. Demikianlah efektif dan hambatan komunikasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Teman-teman, mari kita lanjut di presentasi berikutnya, yaitu materi ke-8 mengenai komunikasi lintas budaya. Seorang pakar komunikasi, Edi Sanusi, mengatakan bahwa pengertian komunikasi lintas budaya adalah proses pengalihan ide dan gagasan suatu budaya ke budaya lain dengan tujuan untuk membawa pengaruh suatu budaya ke sasaran budaya dan sebaliknya teman-teman. Nah, ini ruang lingkupnya adalah budaya teman-teman. Lalu ada tujuan komunikasi lintas budaya. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik teman-teman. Dan ada beberapa fungsi komunikasi lintas budaya, diantaranya itu pemahaman antar budaya, ya. Antar budaya bisa kita pahami melalui komunikasi lintas budaya teman-teman. Lalu ada mengurangi kesalahpahaman, lalu meningkatkan kolaborasi, pembentukan hubungan antar budaya, peningkatan keterampilan mengatasi konflik antar budaya, dan meningkatkan kinerja organisasi global. Lalu ada hambatan komunikasi lintas budaya teman-teman, diantaranya itu karena perbedaan bahasa. Kemudian ada perbedaan norma komunikasi, perbedaan persepsi, stereotip atau prasangka, kemudian perbedaan nilai, keyakinan, ketidaksetaraan kekuasaan, dan ada pula ketidakpahaman terhadap kebiasaan dan tradisi, dan kurangnya pengetahuan antar pribadi. Nah, inilah hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya, yaitu dengan materi yang ke-9, etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Apa pengertian daripada etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang cara menggunakan teknologi dalam mengolah data agar bisa diterima oleh orang lain teman-teman. Adapun beberapa manfaat komunikasi bisnis melalui teknologi dalam beberapa hal, yaitu efisiensinya operasional bisnis teman-teman, peningkatan aksesibilitas, kolaborasi global, kecepatan komunikasi dalam komunikasi bisnis, penyampaian pesan yang terus konsisten dalam bisnis, kemudian analisa data dan pelacakan kinerja, lalu ada inovasi produk dan layanan. Nah, di sini juga sangat bermanfaat untuk teknologi, ya, agar inovasi produk layanan tidak perlu lagi sesulit seperti sebelum kita memiliki komunikasi teman-teman. Jadi dengan komunikasi ini semua inovasi produk bisa dituangkan di dalam komunikasi. Lalu ada peningkatan layanan pelanggan, kemudian ketahanan dan elektabilitas teman-teman. Dan juga ada beberapa etika yang perlu diperhatikan untuk menggunakan teknologi, antara lain yaitu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar, tidak membocorkan informasi orang lain, menggunakan alat pendukung yang sesuai dengan standar legal, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta orang lain, lalu tidak memperhatikan tata krama dalam menghubungi orang lain teman-teman. Nah, itulah bagian daripada etika komunikasi bisnis. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya presentasi dengan materi yang ke-10, yaitu pengertian presentasi dalam komunikasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis teman-teman, baik pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya, yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis tersebut.
Presentasi dalam bisnis sangat penting sekali dalam dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai, teman-teman. Adapun tujuan presentasi bisnis yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak, yaitu memberikan timbal balik pada apa yang kita presentasikan. Manfaat dari presentasi bisnis banyak sekali, teman-teman. Yang pertama adalah menyampaikan informasi yang efektif, kemudian menginspirasi dan memotivasi, meningkatkan retensi informasi, lalu mendukung proses penjualan juga, kemudian kolaborasi dan pemecahan masalah, ya. Lalu ada pertemuan antara investor dengan para manajemen, lalu meningkatkan keterampilan berbicara terhadap komunikator tersebut di dalam presentasi, dan juga peningkatan visibilitas, teman-teman. Nah, itulah apa yang bisa sampaikan mengenai pengertian daripada presentasi dalam komunikasi bisnis, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan di materi berikutnya, yaitu materi 11, komunikasi melalui surat bisnis. Apa itu komunikasi melalui surat bisnis? Komunikasi melalui surat bisnis adalah bentuk komunikasi tertulis yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Surat bisnis ini dapat mencakup berbagai jenis dokumen, teman-teman, seperti surat resmi, surat proposal, penawaran, atau surat-surat lainnya. Tujuan daripada komunikasi bisnis melalui surat bisnis adalah memberikan informasi. Yang pertama, yang kedua mengajukan permintaan dan permohonan. Lalu ada juga mengirimkan penawaran dan proposal. Kemudian konfirmasi dan penerimaan. Lalu memberikan pemberitahuan resmi. Yang terakhir membangun dan memelihara hubungan bisnis, teman-teman. Jenis-jenis surat bisnis macam-macam, ada formal, ada informal. Lalu bagian yang harus dimasukkan dalam surat itu juga ada kaitannya, ada step-stepnya, teman-teman. Yang pertama kop surat, lalu ada tanggal, lalu informasi penerima, kemudian ada salam, lalu ada body atau isi surat, dan tanda tangan, teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut presentasi berikutnya, yaitu di materi ke-12 mengenai proposal. Apa itu proposal, teman-teman? Proposal biasa kita dengar bila kita di perusahaan selalu ada proposal, baik dari luar maupun dari dalam, teman-teman. Proposal adalah sebuah rencana atau rancangan aktivitas, baik berkenaan dengan penawaran produk dan layanan yang diberikan maupun penawaran kerjasama yang disusun secara persuasif dan dikomunikasikan kepada pihak lain. Tentu macam-macam dan fungsi proposal bermacam-macam, teman-teman. Ada proposal internal, ada proposal eksternal, ada proposal yang diminta, yaitu diminta oleh pihak lain untuk membuatkan proposal. Lalu ada proposal yang tidak diminta, tetapi kita buat untuk ditawarkan, teman-teman. Nah, itu perbedaan antara yang diminta dan tidak diminta. Lalu ada fungsi proposal. Fungsinya itu proposal pada dasarnya sebagai sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk mendapatkan aktivitas baru, teman-teman. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan lagi di materi yang ke-13, presentasi untuk komunikasi, yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Manfaat teknologi terhadap bisnis yaitu munculnya peluang bisnis baru, yakni seperti e-bisnis atau e-commerce, yaitu dan juga memperluas pangsa pasar, mengurai biaya produksi dan operasional, mempermudah proses rekrutmen karyawan, lalu mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Adapun pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis diantaranya yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Dan itulah bagian daripada teknologi dalam komunikasi bisnis, teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di presentasi yang ke-14, yaitu presentasi dalam komunikasi bisnis. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal
yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Fungsi komunikasi bisnis dalam presentasi bisnis yaitu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Lalu mempersuasi audiens, baik itu untuk membeli produk, berinvestasi, atau mengadopsi ide baru. Lalu membangun hubungan dengan audiens. Kemudian yaitu untuk mendidik, baik itu tentang produk, layanan, atau tren industri, atau presentasi bisnis yang dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi audiens. Presentasi dalam komunikasi bisnis mempunyai hubungan dalam komunikasi. Komunikasi bisnis juga merupakan proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Presentasi bisnis sebagai salah satu bentuk komunikasi teman-teman, yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tersebut dengan jelas dan efektif. Itulah rangkaian daripada presentasi dalam komunikasi bisnis, teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah presentasi saya mengenai materi komunikasi bisnis dari bab 1 sampai dengan bab 14. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena saya masih terus belajar. Saya akan terus menerima kritik dan saran. Silahkan Anda komen di bawah, saya akan terus belajar atas kritik dan saran Anda. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi di video berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.